Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita masih diskusi, masih ngobrol dengan Mas Jumanun. Beliau adalah penanggung jawab program Hapus Tato di Pondok Pesantren An-Najah. Nah, yang ingin saya tanyakan diantaranya malam ini, dari sekian banyak peserta yang sudah proses, itu kira-kira tanggapan mereka seperti apa? Puas atau tidak, atau justru malah ada yang kritik dengan nada ataupun kata-kata yang kasar? Alhamdulillahirabbil alamin, untuk program penghapusan tato di Pondok Pesantren An-Najah itu kan sudah berjalan sekitar 5 tahun, Mas. Dari selama 5 tahun itu 2 tahun yang lalu itu masih kita gunakan untuk pendataan. Jadi yang sudah proses itu ada berapa, itu ada datanya untuk 2 tahun yang lalu, dan itu jumlahnya itu sekitar 25.000 orang yang sudah masuk data, dan itu hanya yang masuk data karena banyak banget juga yang belum masuk data. Dan itu 2 tahun yang lalu, dan sekarang insya Allah setelah kemarin ada pandemi, dan sekarang kan hampir nggak ada ya pandemi, itu tambah rame, Mas, program penghapusan tato ini. Dan insya Allah ketika saya hitung secara akli aja, secara ingatan saya, mungkin kemungkinan itu kalau 30.000 orang itu sudah lebih, Mas, yang sudah proses. Itu belum bukan yang belum proses, itu yang sudah proses itu 30.000 itu insya Allah lebih. Dan di situ alhamdulillahirabbil alamin, ya semua itu atas takdir Allah ya, Mas ya. Untuk yang sudah proses itu insya Allah banyak yang mengatakan yang sesuai dengan yang diharapkan untuk hasil yang sudah diproses itu. Jadi banyak banget yang meneruskan, karena kan ada orang yang tatonya itu sedikit, ada yang banyak gitu kan, Mas. Kalau yang banyak itu kan nggak bisa proses 1 kali, harus mengulang gitu. Nah, itu ada yang sampai proses sampai pengulangannya itu 5 kali itu sudah ada, bahkan sampai 6 kali pun sudah ada. Dan itu di situ pengulangannya itu bukan 1 titik yang diproses, tapi kebagian lain itu. Karena kan memang metode dari Pondok Pesantren An-Najah itu hanya 1 kali proses, tinta bisa hilang gitu. Terus kalau keluhan dari peserta yang sudah proses, pasca proses itu biasanya keluhannya apa yang masuk? Yang paling cenderung itu bengkak, Mas. Bengkak dan luka setelah diproses itu, ketika tahap untuk pengelupasannya itu biasanya basah. Basah. Tapi itu masih wajar kan? Wajar, karena karena kan program dari Pondok Pesantren An-Najah ini kerjasama juga dengan dokter, Mas. Jadi saya tidak mempunyai keahlian dalam bidang itu, tapi ada yang membidangi, dan saya selalu konsultasi dengan dokter itu. Gitu. Selalu ada arahan dari dokter itu. Dan di situ itu ketika ada kulit yang setelah diproses itu hasilnya bengkak kulitnya, itu memang bawaan dari kulitnya. Jadi kulitnya itu sensitif gitu. Kalau untuk lukanya basah, itu pengaruh biasanya dari makanan ataupun minuman. Jadi memang dari kadar kulitnya, bukan dari proses metode dari Pondok Pesantren An-Najah gitu. Karena banyak juga yang udah proses menggunakan metode laser, itu sama, Mas. Bengkak juga, basah juga gitu. Dan satu hal, Mas, biasanya kan di luar sana itu orang mempertanyakan nanti setelah proses itu hasil akhirnya itu keloid atau enggak, kulitnya nonjol atau rata gitu kan. Jadi gini, untuk hasil akhir nanti keloid atau enggaknya itu tergantung dari riwayat kulit dan juga perawatan setelah proses dengan menggunakan metode dari Ponpes An-Najah. Tadi kan saya mengatakan banyak
yang hasilnya sesuai seperti yang diharapkan mereka. Intinya ya harapannya itu pasti yang bagus kan gitu. Nah, dan di situ itu ketika orang tersebut mau diarahkan itu insya Allah hasilnya sesuai. Tapi banyak juga orang-orang yang tidak mau diarahkan. Jadi ketika diarahkan itu apa ya, menggampangkan gitu loh Mas, menyepelekan, dan pada akhirnya ketika dia sedikit menonjol itu nanti membalikkan. Tapi insya Allah hal yang seperti itu selalu kami terima dan kami arahkan sebaik mungkin gitu. Terus kalau hasil daripada proses ini itu memang bisa pulih seperti kulit semula atau bagaimana? Kalau untuk menjadi kulit semula 100% itu nggak bisa Mas. Karena pembuatan tato itu sifatnya melukai kulit. Suatu contoh ketika kita terkena silatan pisau ataupun luka jatuh, itu kan kulit nggak bisa kembali 100% Mas. Ada bekas luka gitu loh Mas. Karena memang kulitnya itu pori-porinya udah bergerak gitu, karena dirusak gitu kan gitu. Untuk hasil proses penghapusan tato itu pun insya Allah semua metode Mas itu nggak bakalan bisa kembali pulih 100%. Pasti akan ada cirinya gitu loh. Bekas itu. Untuk maksimalnya itu 95%. Maksimalnya itu 95%. Tapi itu prosesnya juga berjalannya waktu gitu, nggak bisa instan. Kayak mie instan aja perlu direbus kan gitu Mas. Iya. Kebanyakan kan pengennya yang normal langsung mulus gitu ya. Kebanyakan orang kayak gitu pengennya, tapi ketika kita arahkan insya Allah mereka ya bisa menerima, oh ya ini nanti bisa simpulkan, oh ya ini seperti luka pada umumnya jatuh atau kena knalpot kan gitu. Dan kebetulan malam ini kita juga sambil bareng sama adik-adik santri yang mana mereka masih baru ya. Masih berapa tahun? Baru berapa tahun? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Kan program ini mulai tahun 2017. 2017. Jadi adik sudah masuk sini belum? Sudah. 2017. Belum. Terus kira-kira tanggapannya adik-adik gimana mengenai program hapus tato yang ada di pondok kita ini? Berarti masuk ke sini itu sudah ada program penghapusan tato ya Mas? Udah. Berarti masuk tahun 2019. Oh iya. Tadi kan Mas Miftah itu bertanya, berarti Masnya masuk sudah ada program penghapusan tato. Itu untuk komentar pribadinya Masnya itu gimana? Ya alhamdulillah bisa membantu dengan orang lain ya. Dulu pernah bapak saya kesini itu menghilangkan, sebelum saya mondok itu ikut bapak saya kesini itu menghilangkan tato, tapi kok nggak bisa hilang satu kali, masih sudah dikan tapi timbul lagi gitu. Nah, itu dari faktor apa gitu. Oh berarti bapaknya juga dulu mempunyai Mas dan sudah pernah proses. Tapi menggunakan metode apa Mas? Metode obat di sini. Oh berarti ikut program ini. Oh jadi gini, ketika proses satu kali tinta belum terangkat bersih itu biasanya itu satu Mas, faktornya itu karena tato zaman dulu. Tato zaman dulu itu dia cara pembuatannya itu menggunakan alat rakitan. Jadi masuknya ke kulit itu dalam Mas. Beda dengan tato-tato yang sekarang. Kalau untuk tato-tato yang sekarang itu dia menggunakan alat yang lebih canggih. Jadi jarumnya itu bukan hanya satu tapi banyak. Jadi masuknya ke kulit itu tidak terlalu dalam, tapi tintanya sangat mencolok, bisa terlihat banget, dan dia itu bisa rata gitu loh. Nah kalau untuk tato yang zaman dulu itu dia cara pembuatannya itu satu jarum. Contoh ini Mas ya, contoh ketika kita memegang satu jarum, kita tusukkan ke satu titik kulit dan di situ kita tusukkan 1000 kali tusukan. Itu apakah sama kadar masuknya? Karena di situ kan pemegangan alatnya pun mempengaruhi gitu loh Mas di situ. Nah makanya biasanya kalau untuk tato yang zaman dulu proses satu kali itu belum terangkat semua,
mungkin masih ada sisa sedikit titik-titik gitu, itu disebabkan dari itu. Karena ada yang dalam, Ada yang gitu. Karena udah dari dulu itu tato dari zaman SD dulu. Dan bapaknya itu ikut program penghapusan di sini itu sudah berapa kali? Dua kali. Tapi ada hasil yang sesuai. Ada. Alhamdulillah. Berarti ya itu tadi kesimpulan saya gitu. Kalau Mas ya? Ya, alhamdulillah dari pertama saya masuk di sini dengar cerita teman-teman katanya Mas Jumanon ya. Mas Jumanon itu yang dulunya mungkin dari ceritanya tadi dulunya anak jalanan. Saya dengar-dengar bisa masuk ke pondok pesantren, bisa mengaji. Alhamdulillah dapat petunjuk dari Allah, yaitu bisa menjadikan orang-orang di khalayak umum itu sadar bahwa sesungguhnya orang yang masih orang yang rusak aja masih bisa untuk diperbaiki secara murni. Bukan berarti dia putus asa, aku udah begini saja terus nggak ada jalan petunjuk untuk dia. Jadi bisa untuk motivasi bahwa orang umum itu masih ada jalan untuk ke jalan Lebih yang baik benar, lagi. ya. Jadi memang ketika orang tersebut mempunyai keinginan dan mau mendorong untuk menjadi lebih baik lagi, itu insya Allah pasti bisa. Allah akan selalu memberikan jalan, dan itu di situ tergantung orang yang mau memaksakan diri atau enggak gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya jarang banget menceritakan tentang kisah kehidupan saya yang dulu. Memang saya sangat jarang itu, Mas. Tapi pernah saya cerita dengan 1-2 orang. Dan di wilayah saya kan aslinya orang Batang, Mas, Jawa Tengah, Batang. Di situ dulu itu banyak yang mondok di sini. Orang-orang sekitar, teman-teman saya sekitar rumah saya itu. Dan di situ banyak yang melihat kehidupan saya dulu gitu, dan lebih banyaknya itu dapat cerita dari mereka, bukan saya yang menceritakan gitu. Terus buat adik-adik mungkin punya pesan buat teman-teman di luar sana yang masih ABG, yang masih labil gitu, supaya jangan sampai buat gambar, buat tato, atau supaya jangan sampai mengambil jalan yang salah. Ya, buat teman-temannya Dora yang sudah mempunyai tato ya, itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya pesan tato itu jangan sampai dibawa mati gitu. Kalau untuk yang masih belum membuat tato, pesannya? Ya, pesan saya kalau khususnya orang yang belum pernah tato, jangan pernah lah kita sekali-sekali berbuat mencoba untuk maksiat itu, jangan sampai, karena udah umum kalau buat tato itu maksiatnya. Ya, kita itu mencoba gimana caranya jadi orang itu yang baik gitu aja, nggak usah ini maksiat, pengen mencoba itu seperti nggak ada gunanya gitu kan. Ada yang perkara yang bagus kok malah pilih perkara yang jelek gitu kan, kayaknya aneh gitu. Iya. Iya. Dan mungkin itu dulu yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.